Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Ananda sekalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Amin. Hari ini dan seterusnya kita mulai belajar kembali, belajar online setelah sepekan kemarin libur pasca PTS. Ananda sekalian, hari ini kita belajar PAI halaman 42, 43. Dan sebelum mulai belajar, kita mulai dengan membaca doa bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kabulkanlah doaku. Baiklah Ananda sekalian, kita mulai pembelajaran PAI. Pada pertemuan kali ini yaitu sampai dengan bab 5. Bab 5 yaitu tentang tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian nanti bisa baca-baca pada buku paket kalian di halaman 41 sampai dengan 47. Dan nanti pada uji kemampuan atau evaluasi pada halaman 48 sampai dengan 50 kita akan bahas bersama. Kalian simak apa yang kami sampaikan dan silahkan salin di buku paket kalian. Setelah itu kalian foto dan kirimkan via e-learning sampai klik submit ya, jangan lupa. Baiklah Anda sekalian, kita mulai pembelajaran kali ini dari pertama dahulu, yaitu tentang tawadu. Ananda sekalian, tujuan pembelajaran PAI bab ini diharapkan kalian dapat memahami dan mempraktikkan perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, tawadu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Dan jadi artinya berbeda ya, rendah hati dengan rendah diri. Tawadu itu artinya rendah hati. Nah, kebalikan dari sikap tawadu adalah sombong, takabur, tinggi hati, angkuh, congkak. Itu sama artinya, kebalikan dari rendah hati. Nah, Anda sekalian, dalam pergaulan sehari-hari kita hidup saling membutuhkan dan selalu bersama dengan orang lain. Karena kita manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam berbagai hal. Untuk menutup kekurangan, setiap orang memerlukan bantuan orang lain yang memiliki kelebihan. Apabila orang lain itu adalah kita, maka kita harus memberikan bantuan kepada teman kita yang membutuhkan bantuan secara ikhlas tanpa pamrih. Nah, maka saling membutuhkan dan saling bersama-sama atau membantu orang lain harus kita ikuti juga dengan sikap hormat dan bersikap tawadu kepadanya. Artinya kita menghormati juga bersikap rendah hati. Demikian pun apabila kita bergaul dengan orang lain juga pasti akan menghargai dan tawadu kepada kita. Maka insya Allah hubungan baik akan terjalin. Ananda sekalian, tawadu berarti juga atau menurut bahasa artinya rendah hati, bukan rendah diri, seperti yang disampaikan di awal. Kemudian dalam pengertian luas, tawadu artinya merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Nah, rendah hati juga berarti hati yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbesar hati pada masa sulit dan teguh dalam kepasrahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai
dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, wa innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yakhuru ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Rawahul Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewayukan kepadaku untuk tawadu atau rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap yang lain, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya. Nah, artinya adalah bahwa tawadu itu sangat dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu bahwa tawadu atau rendah hati sangat baik dan termasuk akhlak yang terpuji. Contoh sikap tawadu yaitu tidak menyombongkan jabatan, pangkat, ilmu, bahkan kekayaannya terhadap orang lain. Kemudian berteman terhadap siapa saja tanpa memandang derajatnya. Artinya mau berteman dengan yang biasa saja, atau orang kaya atau orang kurang mampu, biasa saja, tetap berteman dengan baik. Kemudian keutamaan tawadu, manfaat tawadu yaitu 1. Rendah hati, jalan menuju surga. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga siapa yang ada di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarah, sebesar biji zarah. Biji zarah itu biji yang sangat kecil, ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, rendah hati mencegah bangga diri atau sombong. Itu keutamaan berikutnya. Yang keutamaan tawadu ketiga, orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang rendah hati akan disegani dan dihormati orang lain. Artinya orang yang rendah hati, tidak sombong, akan disukai, artinya akan dihargai, dihormati oleh orang lain. Kemudian yang kelima, orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman, banyak disukai orang, banyak yang berteman, banyak yang terkenal di kalangan temannya, karena orangnya rendah hati, artinya orangnya bisa dijadikan contoh yang baik. Anda sekalian, kemudian ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya murni, bersih, jernih, dan tidak tercampur sesuatu. Pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Maksudnya bahwa ikhlas di sini artinya adalah perbuatan yang tidak ada unsur pamrih atau ingin dipuji oleh manusia. Ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau lillahi taala, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu." Rawahun Nisa, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan atau amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah taala dan ikhlas, hanya ingin mengharapkan ridho kepada Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya adalah contoh perilaku ikhlas. Contoh perilaku ikhlas yaitu membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat seperti meminta uang jajan lebih. Nah, misalnya, "Bunda, aku mau bantu nyapu, tapi nanti aku kasih uang ya 2.000. Nah, itu namanya pamrih. Ada sesuatu yang diinginkan setelah membantu, berarti belum ikhlas. Bolehkah seperti itu anak-anak? Belum, atau tidak boleh ya. Kalau memang ikhlas ingin membantu orang tua, jadi "Bunda, aku akan bantu nyapu ya." Udah, itu saja. Jadi tanpa dibarengi dengan permintaan-permintaan yang lain, karena
kewajiban kita atau ananda di rumah juga adalah membantu orang tua. Berikutnya, ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Artinya apabila kita sudah beramal, ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku beramal ikhlas karena ingin mengharap ridhomu. Itu saja. Jadi tidak usah aku beramal tapi biar aku nanti misalnya dapat juara nih gitu. Jadi hindarkan atau hindari yang sikap seperti itu. Jadi ikhlas itu betul-betul niatnya hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang disampaikan dipahami ya. Berikutnya, contoh ikhlas berikutnya adalah berbuat baik kapanpun, dimanapun, tanpa bertujuan untuk memamerkannya di hadapan orang lain. Semua yang dilakukan, misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu, niatkan karena Allah Ta'ala, karena memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Misalnya lagi juga membantu orang atau beramal, niatkan hanya bismillahirrahmanirrahim, niatkan karena Allah Ta'ala. Itu biasakan ya Nana ya. Berikutnya adalah mohon pertolongan. Secara bahasa, pertolongan adalah bantuan. Pengertian mohon pertolongan dalam perbuatan adalah jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam urusan dunia dan agama kita. Sesuai di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ananda sekalian, contoh mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu saat minta kesembuhan ketika sakit. Saat sakit kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan juga berusaha ya. Jadi tidak boleh meminta pertolongan selain kepada Allah. Kemudian meminta keselamatan ketika hendak pergi. Contohnya ya, sebelum berangkat pergi, setelah keluar rumah maka membaca doa, yaitu doanya bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru naik kendaraan, nah kemudian membaca doa naik kendaraan. Sudah hafal ya anak ya? Nah, bisa harapkan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian meminta perlindungan dari wabah penyakit seperti yang sekarang terjadi, yaitu adanya COVID ini banyak di antara masyarakat kita banyak yang khawatir. Nah, maka kita khawatir boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kita harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pertolongan kepada Allah dengan berusaha sesuai dengan anjuran pemerintah, memakai masker, menjaga kesehatan badan, makan, istirahat, olahraga secara teratur agar antibodi kita bagus. Kemudian juga berdoa, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar virus ini segera berlalu dan kita dapat kembali berjumpa, belajar kembali di sekolah. Nah, alasan harus minta pertolongan kepada Allah. Kenapa sih, Miss? Kita harus minta pertolongan kepada Allah karena yang pertama, ujian dan kesulitan itu semuanya datang dari Allah. Maka kita harus berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa terjadi selain atas kehendak-kehendaknya. Kemudian alasannya lagi adalah Allah lah yang menghilangkan kesulitan. Kalau kita berdoa kemudian belum dikabulkan, yaitu dengan sabar. Kita harus sabar. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Nah,
insya Allah Allah akan kabulkan. Kemudian alasan berikutnya, meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, apabila kesulitan, kemudian apabila masih terjadi hal yang tidak kita inginkan, tidak apa-apa, yang penting kita berusaha, kemudian bersabar serta sholat, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita tidak sukai, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda sekalian, kita sampai di akhir pembelajaran, yaitu intisari atau kesimpulan tentang perilaku tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kesimpulan yang pertama adalah tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua, ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hatinya atau tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Yang ketiga, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Sesuai dalam Quran tadi yang Miss bacakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian berikutnya yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam urusan dunia dan agama kita. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima perbuatan amal ibadah yang didasari oleh keikhlasan dan mencari keridhoannya. Baiklah Anda sekalian, itulah akhir dari materi tentang tawadu, ikhlas dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami, kemudian dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah Anda sekalian boleh dibuka di evaluasi atau uji kemampuan PAI halaman 48. Silahkan buka bukunya halaman 48. Di halaman 48 ada 10 soal. Bagian pertama, pilihlah atau berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang paling benar. Soal pertama, tawadu menurut bahasa artinya rendah hati, rendah diri, merendahkan, direndahkan, rendah hati. Kemudian yang kedua, dalam pengertian luas, tawadu adalah merendahkan diri tanpa merasa hina, mengucilkan diri, merasa bisa, menghinakan harga diri. D. Menghinakan harga diri. Artinya tawadu itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita adalah hambanya, tetapi tidak menghinakan harga diri di hadapan manusia ya. Kemudian yang ketiga, rendah hati adalah hati yang senantiasa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada masa sulit, teguh dalam kepasrahan dan menanggung beban dengan bersabar, berkeluh kesah, tinggi hati atau berkecil hati. Bersabar ya. Apabila kita dalam kesulitan, maka jalan keluarnya apa yang harus kita lakukan adalah sabar dan sholat ya. Kemudian yang keempat, merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun harus kita iringi dengan rasa ikhlas atau rasa syukur, rasa kesadaran yang besar bahwa kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, lawan dari sifat tawadu adalah kebalikannya apa tadi Itu takabur. Sama artinya dengan sombong, angkuh, congkak. Itu sama semua artinya ya. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya bahkan terhadap orang lain. Kemudian yang ketujuh, menurut bahasa ikhlas artinya bening, murni, terang, bersih. Murni ya. Ya, kita lanjutkan nomor 8 di halaman 49.
Nomor 8, pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah membersihkan perbuatan dari riya, kesucian, upah atau bayaran atau sombong. Riya itu artinya perbuatan yang ingin dilihat orang lain. Boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Harus hati kita harus dibersihkan dari sifat-sifat atau perbuatan yang riya atau ingin dilihat orang lain. Jadi jawabannya A ya. Kemudian yang 9, ikhlas adalah bekerja dan beramal hanya karena siapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala semata atau lillahi taala. Kemudian yang ke-10, ikhlas tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia, makhluk, pemimpin atau teman-teman dari manusia. Kita lanjutkan bagian B. Bagian B ya. Silahkan simak dan salin di buku kalian. Bagian B, perintahnya isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. 1. Kita semua adalah makhluk apa nak? Manusia itu makhluk sosial. 2. Manusia adalah makhluk yang berhubungan dan saling titik-titik satu sama lain, saling membutuhkan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, tetangga, kemudian kakak, adik, saudara, dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, setiap orang memiliki kekurangannya dan kelebihannya dalam berbagai hal. Yang keempat, untuk menutupi kekurangannya, setiap orang memerlukan bantuan. Bantuan siapa? Orang lain yang memiliki kelebihan. Karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan kita mungkin orang lain mungkin di orang lain kelebihannya. Maka kita saling membantu dan saling melengkapi. Kemudian yang kelima, apabila orang lain itu adalah kita harus memberikan bantuan atau pertolongan. Yang keenam, kita memberikan bantuan kepada teman secara ikhlas tanpa pamrih. Pamrih itu apa sih, Miss? Pamrih itu artinya aku bantu deh, tapi biar aku nanti dapat uang misalnya. Nah, itu pamrih namanya. Nah, sesuatu yang kita inginkan setelah sesuatu kita lakukan. Itu belum ikhlas namanya. Kalau ikhlas ya bantu aja. Gitu. Tidak usah pamrih, tidak usah ingin mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, kita saling membutuhkan dan selalu bersama-sama dengan orang yang sebaya dengan kita. Sebaya itu artinya seumuran, ya. Oleh karena itu, mereka patut kita hormati. Kemudian yang 8, kita menghormati teman sebaya kita dengan cara berlaku tawadu atau rendah hati, ya. Kemudian yang ke-9, jika kita menghormati teman, mereka pun akan menghormati kita. Kemudian yang terakhir 10, bagian B, di antara cara bergaul yang baik dengan teman sebaya atau teman seumuran adalah memiliki sikap tawadu, ikhlas, dan tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian C. Bagian C, lihat halaman 50. Apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika ada teman yang membutuhkan bantuanmu? Maka yang kamu lakukan apa? Membantunya, menolongnya. Ya, kemudian yang kedua, berikan contoh perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Contohnya, membagi makanan secara adil atau bagi makanan secukupnya. Tuh. Atau bagi makanan tidak mengharapkan ucapan terima kasih, atau membagi makanan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu juga contoh dari perilaku ikhlas. Terakhir, apa manfaat sifat tawadu untuk kita? Manfaatnya adalah kita dijauhkan dari sifat sombong. Nah, itulah Ananda sekalian, materi yaitu PAI bab 5 tentang tawadu, kemudian ikhlas dan mohon pertolongan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan menjadi pelajaran untuk kita semua dan juga contoh agar kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan niat hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu dan bermanfaat
bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.